Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Apa kabar teman-teman? Kembali lagi bersama kita PHK Channel di Ngobrol Santai. Mang Ibing, kita sudah bersama Mang Ibing alias Sony Soraya. Oke, kita ngobrol santai aja ya kali ini. Mau ngobrol apa ya? Kita nggak dipikirkan terlebih dahulu sih. Ngobrol. Sebenarnya kita tuh Pikiran kosong. Nah, sebenarnya kita tuh tadinya masak-masak, mukbang. Masak apa ya? Ya masak apa aja random. Pokoknya mah ya, dari yang ekstrim sampai yang estetik kita ada. Cuman kita lagi mau bikin suasana baru aja gitu biar nggak jenuh. Coba ini masak ini. Kiong udah, Masak kiong udah. Masak kiong sawah udah kita. Kiong laut udah. Kiong laut udah. Kiong empang udah. Udah. Belut udah kita. Ular dimasak. Ular, aduh. Jadi gini ya. Seperti yang guru saya ajarin, iya, guru ngaji saya ajarin bahwa ular itu tidak boleh dikonsumsi karena dua alam. Ya, Di air juga bisa mungkin ya. Di air juga bisa mungkin. Di air bisa, dia di air hidup, di darat juga hidup. Kan Tapi ini kemarin kan saya dapat burung. Kenapa ya nggak mau situ ya? Gimana ya? Saya juga kurang paham. Tapi Kalau mungkin Kang Sony tahu. Burung Boleh, tapi kan dimasak ya atau dibakar ya. Tapi kan ada caranya. Disembelihnya itu kan kalau untuk yang Pakai doa, muslim ya. kan harus yang syariat kan muslim kan ya. Sebenarnya jangan kita digejakin lawang. Biar mati tuh. Tapi ini ngaruh nggak ya? Misalkan burungnya tuh burung apa ya? Alarm. Bunyi burungnya tuh burung hantu. Apakah berpengaruh atau enggak sih? Berpengaruh gimana? Ya maksudnya ada perbedaan nggak gitu? Iya emang beda burungnya, burung gelatik sama burung hantu emang beda bentuknya. Tapi yang saya maksud bukan itu. Tapi kan sama-sama burung itu. Ya sama-sama burung. Jadi gini. Yang bedanya gimana kan sama burung? Jadi nggak disembelih Ya konon Terbang konon burung hantu. Terus burung hantu katanya ya. Ada angsa itu kalau disembelih itu kata orang dulu apa-apa gitu. Iya, ya kita ya kan orang dulu kan itu lebih dulu dari kita gitu. Berarti jadi mereka tahu. Ya kalau sekiranya Arjen kitanya itu ini takut karena omongan-omongan orang terdahulu. Ya udah jangan dilakuin. Tapi kalau mau masaknya ya tinggal masak aja. Kan ada ini ada lagunya potong bebek angsa. Itu nggak apa-apa kan? Angsa yang dikuali sampai dimasak dikuali itu. Ya betul sih betul. Apalagi burung. Tapi belum ada nih lagu burung hantu masak di kuali belum ada. Oh berarti kita nanti pemecah rekornya ya. Potong burung hantu di kuali. masak burung hantu, mukbang burung hantu. Tapi menurut agama kita dibolehin gak sih? Kalau hewan itu kalau di air itu bercakar kan ada yang bercakar. Oke. Ya. Ada yang bercakar, ada yang bertaring. Iya. Itu beracun. Ya beracun. Terus berlendir. Gitu. Nah termasuk burung hantu ini hewan yang diperbolehkan disembelih dan kita nyembelihnya pakai syariat atau gimana nih? Burung hantu. Kalau burung hantu kayaknya halal nggak sih? Nah halalnya tuh. Halal nggak teman-teman? Halal nggak teman-teman? Oke, teman-teman yang tahu bisa komen ya. Yang halal, burung hantu jika disembelih, iya komen, boleh komen. Burung hantu itu disembelih boleh atau tidak? Kalau disembelih boleh tidak? Pasti boleh disembelih. Iya boleh, pakai syariat gitu. Menurut agama kita boleh nggak? Halal nggak gitu? Untuk dimakan, untuk konsumsi. Yang tahu bisa komen lah ya. Kita pengetahuannya masih minim.
Iya, minim. Oke. Iya, kalau buru hantu disembelih, ya boleh. Siapa yang nggak boleh ya kan? Nah, pertanyaannya, buru hantu itu kalau dimakan itu halal tidak? Poinnya di situ ya. Iya. Burung hantu kalau dimakan Itu. halal atau tidak. Kalau disembelih diperbolehkan atau tidak ya boleh-boleh saja, sah-sah saja. Oh iyalah. Nah, tapi kita kan Nanti di ini ya, videonya di upload juga ya. Iya, kalau Di- dia- Heeh. Kalau Dikasih emang lihat. ada yang tahu, oh boleh kan, tinggal komen aja. tinggal komen ya. Nah, Nanti mau kita masak burung hantu, kalau boleh. kalau misalkan halal, ternyata halal, kita mau coba mukbang burung hantu, guys. Ya, inget tuh, yang tahu burung hantu halal atau tidak bisa Burung hantu komen. itu banyak ya. Burung hantu Yang mana apa ya? Yang ini lope. Yang mukanya kayak love gitu, kayak hati. Kuak kalau bahasa. Nah, kalau bahasa sini teman-teman nyebutnya kuak, manu kuak ya. Yang ya tahu lah sendiri, yang mukanya bentuk Love. kayak gini love gitu. Yang paruhnya Oke, yang tahu bisa komen ya. Nanti misalkan kalau halal kita mukbang, kita coba mukbang burung hantu. Dan videonya ada ini nih ya, videonya. Ntar dikasih lihat. Burungnya. Iya ada. Udah. Burungnya ente. Ada. Ini nih. Iya, burungnya punya ini, punya dia burungnya. Dia ada di rumah. Oh, burungnya ente. Iya, Yang burungnya. mau dimasak. Yang mau dimasak gitu. Nanti kalau misalkan Burungnya dia halal. tuh, yang mau dimasak katanya. Bukan, maksudnya ada saya. Cuman dianya nggak mau. Wah. Tapi balik lagi ya. Kita kan selalu punya patokan ya untuk manusia. Iya, patokan gitu, seperti kita berpatok di agama kita, misalkan. Kita berpatok di keyakinan kita, misalkan. Terus kita bisa berpatok di ya contohnya kayak gitulah. Nah, kita ngomong soal membaca situasi sekitar, terus membaca diri kita sendiri. Soalnya saya pernah dengar ngaji itu tidak melulu tentang kita membaca kitab, bener nggak? Iya. Ada ngaji apa aja tuh? Ya, ngaji itu apa sih ya? Ya, kita hidup kan dituntun oleh sebuah aturan gitu, entah itu dari agama atau apa Iya. gitu. Kalau ngaji, kata-kata umumnya ngaji itu artinya luas. Kalau ngaji itu ya ada ngaji rasa, ada Ngaji rasa. diri ya. Oke. Ngaji diri itu ya ada ngaji yang ada yang ngaji emang ngaji baca Al-Quran, disebutkan ngaji kitab ya. Jadi bisa ada ngaji rasa, ngaji diri, ngaji mata, ngaji mulut, ngaji kuping, yang paling nggak boleh itu ngaji nahan. ngaji nah tuh yang dosa itu ngaji nah ya. Awas tuh teman-teman. Kebablasan gitu. Ya, kebablasan. Kalau yang terakhir. Nah, misalkan yang ngaji rasa nih, bisa dijelaskan nggak? Ngaji rasa itu bisa dijelaskan lebih simpelnya nggak? Ngaji rasa itu kayak gimana sih? Kalau ngaji rasa gitu ya. Kalau ngaji rasa, kalau di mukbang ini, Nah, iya. konten-konten kalian itu ngaji rasa sebenarnya. Masak ini pasti ada rasanya kan. Nah itu dirasain bro. Ya itu mah ya jelas sih. Maksudnya ngaji rasa itu apa ya? Ngapa coba? Bukan nyicipin makanan kita nempel lidah, ya lidah kita ngerasain sesuatu. Lebih ke apa ya? Apa? Hal yang lain gitu. Ada pasti. Ya. Hal yang lain. Ngaji kita diri sendiri tuh. Ngaji apa ya? Intinya mah kalau bahasa sekarang tuh apa ya namanya, merasakan diri kita tuh, ngaji diri tuh. Apakah jadi gini? Ya saya mah cuman Saya lebih kalau bahasa sekarang sih bahasa
bahasa Indonesianya lah ya, bahasa itunya Peka. bukan peka. Ngaji diri itu atau ngaji rasa itu lebih ke kata introspeksi diri. Introspeksi diri. Oke. Itu Ya. jadi kita tuh tidak bisa menyalahkan orang lain. Kita harus kayak gitu, jangan merasa apa ya, Jangan merasa diri kita benar gitu. kita benar atau orang lain ini. Kita kaji dulu, saya itu masih benar tidak. Lebih ke seperti metode kita ngaca gitu ya. Iya, Kita ngaca di cermin. Ngaji. Kita gerak kayak gini ya. jangan menyalahkan orang ini enggak benar, ini mah ini makanya ini Oke. ini ya. Itu soal ngaji rasa ya. Salah satu contoh simpelnya ya. Ngaji rasa. Terus tadi ada beberapa itu ya. Kalau ngaji kita kan kita harus ada gurunya kan ya. Harus ada guru. Entah itu di pesantren atau entah di pengajian, yang jelas harus ada gurunya ya, yang ilmunya yang emang nasab gurunya juga, pembelajarannya emang udah tahu ya, karena mondok sini atau Iya. mondok ke situ ya gurunya ini. Kita ngaji ke orang tersebut, ngaji kita yang emang benar maksudnya tuh, sehingga bukan ngaji-ngajian gitu kan. Tidak menyelempang dari sebuah dari agama gitu lah ya. Dari agama. Kalau muslim, kalau yang non muslim yang mungkin ada caranya lagi. Ada caranya mungkin, beda Nah, lagi kalau kita yang mungkin. muslim kan ada ikro. Iya, tahapannya itu tahapan-tahapannya ya. Oke, itu soal ngaji kitab. Kalau ngaji diri gimana? Ada ngaji diri. Kalau ngaji diri sama ngaji rasa itu sebenarnya sama. Sebenarnya sama. Terus tadi kayak Ngaji kuping. ngaji kuping, Kalau ngaji kuping itu kayak ngedengerin ceramah. ngaji kuping bisa kayak ngeri sama itu sama. Ceramah. Orang yang disebut penceramah lah mubalik apa ya, kita hadir di pengajian, Iya. kita Kayak di- mendengarkan ngaji kuping kita. kayak di sholat Jumat kayak gitu ya bisa. Kalau ada maulid kan kita mendengar ngaji sama ngaji kuping ya, karena kita kan mendengarkan ya, Oke. walaupun habis dari pengajian barlen. Iya. Kalau ngaji mata gimana tuh? Ngaji mata sih gimana ya? Apakah kalau ngaji mata itu bisa disimpulkan dengan contoh yang simple, misalkan Tuntunan ya gitu. tidak tidak melihat sesuatu yang emang tidak perlu dilihat. Kurang tahu tuh. Ya nggak ngaji mata gimana? Ya, saya Anda tidak tahu, saya juga tidak apalagi. saya belum pernah ngaji mata. Saya belum pernah ngaji mata Oke. jadi. Kalau ngaji mulut gimana? Ngaji mulut, Apakah kayak menjaga sebuah ucapan, misalkan? ngaji mulut itu ngaji belajar mulut. Apa ngaji mulut itu apa ya? Kayak ngaji diri kan kita selalu introspeksi ke diri kita, Iya. ke diri kita sendiri gitu. Emang ada ngaji mulut ya? Ya, udah kan. coba yang Coba yang tahu. yang tahu coba ada enggak kan? Ya, kalau ngaji kitab kan udah ada, udah jelas itu mah. Emang Ngaji lisan ya. ngaji lisan tuh, ngaji lisan apakah ada atau tidak? Ada ngaji lisannya itu mungkin orang yang ceramahnya itu ngaji. Oh, itu. Kan yang memberikan Tuntunan. tuntunan kan lewat mulutnya gitu, dan pengetahuan itu mengajarkan ini. Tidak, itu bukannya disebut ibadah mulut? Apa? Ibadah mulut ya, kalau ibadah kan banyak ya, namanya kan ibadah tuh banyak. Kayak sholat juga kan ibadah. Ibadah berbuat baik itu bisa disebut ibadah. Ya, mungkin berbuat baiknya lewat mulut gitu. Bisa Iya, iya. Ya, seperti apa yang saya katakan tadi ya. mendoakan lah. Nah, itu ngaji mulut juga kayak gitu. Walaupun ada orang jahat kepada kita, kita tetap mendoakan dia baik Kalau gitu. salah komenin dia. Ya, enggak, enggak. Ya enggak, ya. Enggak. Ngaji mulut itu ya kayak gitu. Maksudnya lebih ke hal-hal baik, itu pengucapan yang baik. Kayaknya ya. Kayaknya ya. Iya. Ya saya masih awam ya, tapi ya saya coba berpikir positif aja gitu. Tapi ini enggak hal yang paling susah
dalam membuat konten kalian itu mukbang itu apa sebenarnya? Konten yang paling susah. Iya, Paling susah dalam arti apa nih? Dalam definisi apa nih? Iya, mukbang itu. Tentang mukbang. Kalau lebih sulitnya sih menyatukan kepala ke kepala ya. maksudnya kan kita ya contohnya Dalam- tuh bikin ini yuk, bikin apa namanya masak ini apa kan masak ikan, masak belut, masak saya lihat di kontennya itu bikin bola-bola yang segede buada gitu ya. Iya. Kalau belum tahu silakan tonton tuh. Iya, boleh ditonton tuh. Yang belum nonton Itu bola-bola tonton ya? lah. Itu Bola-bola itu. bala-bala itu tuh bahasa Sunda, etate bahasa Sunda, bala-bala. Kalau di sini bahasanya apa ya? Bakwan. Bakwan. Ah, kalau bahasa Betawinya bakwan ya, bahasa Indonesianya bakwan. Pokoknya Kita pernah rekor ya. kita pernah membuat bakwan seloyang gede itu. Yang Waduh. belum nonton boleh nonton deh. Coba cek aja. Dan beratnya Mana yang paling susah itu bikin kayak gitu? Yang paling susah sih ya kalau menurut saya mah kayak bakar ikan ya. Bakar ikan itu kan susah nyarinya gitu kan. ya Real ya. Emang bikin bawah itu enggak real? Hah? itu real. Bikin Real. menurut saya yang Cuma paling kan agak susahan. yang Gitu. paling susah sih bikin bakwan. Susahnya apa? Cara ngebaliknya. Soalnya kita ngebuat tuh satu wajan gede kayak gitu. Iya emang sih dan Kita langsung tuangin. 5 kilo. Nah, kita langsung tuangin, terus kita nggak tahu cara ngebaliknya gimana tuh. Jadi kita tumpahin dulu minyaknya, terus kita Serok. serok tuh si bakwannya, baru kita balik dan ternyata gagal, teman-teman gosong. Enak enggak? Ya Enak. Pahit. enak sih, enak. Cuman bagian bawahnya yang agak pahit, tapi enak sih. Tapi itu Ya, yang coba paling cek. sulit berarti masak Yang bakwan paling itu sulit itu masak bakwan ya, soalnya di kesulitannya itu di pas ngebaliknya itu masak agak bakwan susah. apa masak ikan tadi soalnya itu masak ikan ini. Ini menurut saya Kalau nggak tahu menurut kan. saya mah ya itu masak ikan. Jadi susahnya bukan dimasaknya tapi pencariannya gitu. Proses Kadang kan, nyarinya. kadang kan kita dapatnya dikit kayak gitu kan. Terus Kadang juga iya. lah masa sih kita Emang nggak pernah ikan kalau kita nyari ikan nih mau mukbang ikan Iya. itu ya dari konten-konten kalian itu kan padahal mah gampang tinggal beli aja. Apakah kalian beli? Hah? Apakah kalian beli? Iya. Beli ikannya dapat beli. Enggak, kita mah Iya, emang iya. bener nyari dulu, Nyari gitu, dulu, nyari dulu. Kan ada Kan video. kita setiap bikin video kayak kayak bakar ikan itu ya kita nge-shoot itu dari awal kita perjalanan sampai kita misalkan kita mancing dari awal perjalanan sampai kita mancing sampai kita ngebakar di lokasi tersebut terkadang kita shoot. Waduh, bingung nih. Ada yang nih, yang diumpetin kan nih teman-teman. kan Ya, kemarin di- juga bikin video di laut ya kalau nggak salah ya. Iya, Itu di kan laut. pencarian kayak Itu prosesnya kayak- lumayan memakan perjuangan juga. emang nggak dalam sih ya. Nggak dalam, cuman lumpurnya itu loh, buset. Iya, lumpurnya nih sepaha. Terus lumpur itu ada yang dalam, ada yang juga yang jauh sebenarnya. apa nih maksudnya? Apa nih? Ada yang dalam, ada yang jauh. Apa nih? Itu lumpur tuh. Iya. Lumpur tuh kadang-kadang ada yang dalam, ada yang jauh. Yang paling jauh itu saya tahu. Kalau yang paling dalam saya kurang tahu itu lumpur apa. Iya. Tahu nggak lumpur yang paling dalam lumpur apa? Apa? Tahu nggak? Enggak. Saya juga nggak tahu. Tapi yang jauh saya tahu. Apa tuh? Kuala Lumpur. Ya itu mah. Emang jauh. Nah, Tapi bener serius pas. iya serius saya juga. Iya, itu mah udah jelas ya Kuala Lumpur jauh. Tapi itu serius tuh perjuangan banget sih pas nyari kerang di apa ya disebutnya apa sih itu tuh yang ada tumpukan itunya tuh yang buat nyari kerang. Batu karang gitu kayak gitu. Bukan batu karang, jadi warga sekitar itu nelayan itu Bodeman bikin- kalau Nah, di sini. bahasanya bisa disebut bodeman kalau di sini. Jadi tumpukan Bagang kayaknya Bagal kalau mungkin bodoman. nggak tahu ya. tumpukan kayak tumpukan pasir, tapi agak ke tengah laut.
gegara. Nah, dia si warga sekitar itu ngumpulin pasir, dimasukin ke dalam karung, terus mereka tumpuk tuh buat apa? Kayak penangkaran kerang kayak gitu ya. Jadi kerang itu pada nempel di situ. Jadi nyari di situ. Iya, dan Tapi sayangnya kita terlambat gitu. jadi keburu dipanen, terus rob juga banjir, posisi lautnya mulai banjir. Jadi yang paling susah yang mana ini? Masak. Ya ke satu itu bawaan, kedua ya perjuangan itu nyari kerang juga, nyari ikan Kalau juga. kalian masak bakwannya oke. Yang paling susah ngualiknya ya. Ya, ngebaliknya teman-teman. Awas ngewalik itu ngebalik ya. Ngebaliknya, balik bakwanya. Tapi nyari bahan-bahannya mudah ya. Mudah. Bisa beli di pasar. Itu bisa beli. Kita emang Tapi real terkadang tuh yang bahan-bahan di pasar. ada yang susah itu. Apa tuh? Jauh, Apanya? Laos. Laos. Wah, bener. Iya, Laos itu jauh itu. Sama Kita dia Kuala Lumpur ya. Ngedapetinnya butuh perjuangan banget itu. Laos. Terus ngituin lumpur-lumpur itu tuh jauh tuh. Aduh. Bener. Pokoknya ya banyak keseruan ada. Seharusnya lo, menurut saya mah kalian itu harus belajar nih, belajar lagi nih Belajar apa? tentang mukbang nih. Saya ada rekomendasi nih buat kalian nih. Rekomendasi konsep atau makanannya? Makanannya dan harus Konsepnya. kalau bisa sih ketemu langsung sama orangnya. Itu jago mukbang. Masakannya itu pasti kalian bisa belajar lah, bisa mengambil dari pengalamannya orang tersebut. Orang ini punya YouTube channel nggak? Punya dia kelas ekstrim, dia mukbangnya mantap itu, makanya kalian harus belajar. Jangan kan mukbang seperti kayak bala-bala ya, kayak apa bakwan itu yang gede. Dia yang kelas ekstrim, kalian harus ikutin tuh. Contohnya apa tuh ekstrim? Tuh. Ada salah satu ya itu tuh temen di luar sana ya, kalian harus kenal, harus berguru sama dia tuh, pasti seru. Namanya Dede Ion. Dia itu mukbangnya tuh makan kuntilanak, makan jin tuh. Waduh, iya. Bukan mukbang jantung kuntilanak loh. Bukan ini lagi, dia mah raja-rajanya. Iya, temu itu. iya saya pernah lihat konten dia. Dia makan raja jin itu. Nah, ya kan? Aduh. Coba kita bikin, bisa nggak kalian Aduh. makan raja jin, bisa nggak? Oh iya. Berarti Tapi- kalian harus belajar tuh. Bener sih, itu Boleh lah. konten kreator paling kreatif sih. Kreatif lah. Bener sebenarnya iya. Sampai raja jin aja dimakan sama dia, gila itu. Anda baru tuh bala-bala, baru bakwan gitu. Ini raja jin dimakan tuh. Hebat nggak tuh? Kita mah masih SOP standar operasional ya. Harus temui orang itu tuh kapan-kapan tuh. Boleh lah. Bisa nggak minta berguru sama dia? Kira-kira diajak collab mau nggak ya? Ya syukur-syukur Ya, dia dengar. iya. Tunggu, collab. Apa? Ya kan secara gitu dia udah jauh levelnya di atas kita. Iya. Gitu. Kira-kira mau nggak ya diajak collab sama kita yang masih pemula kayak gini? Kalau collab seru kayaknya ya. Kita bakal banyak belajar, ngambil pelajaran dari beliau juga sih. Iya, banyak ternyata sama dia kan udah inilah udah, kalau makan bala-bala, makan ini yang ini kan membiasa lah. Apa tuh belajar serap ilmunya cara makan raja jin. Iya. Awalnya itu dia tuh makan sesaji. Iya, sesajen Iya, dia memakan sesajen tuh yang ada di pohon besar itu. Saya pernah nonton kontennya. Iya tuh. Dia Apa itu makan. nggak kenapa-napa ya? Ya kurang tahu juga ya. Mungkin dia juga udah persiapan juga mungkin. Iya. Udah Ya, persiapan. makanya kita harus belajar gimana Iya. persiapannya Iya. tuh. Biar mantap tuh mukbang kalian tuh.